Welcome to Zone 2, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol sambil lari. Sekarang gue lagi di Bintaro, dan gue pengen ngajakin salah satu abang-abangan kopi gue yang hobinya lari. Dan dia percaya lari itu sehat buat hidupnya. Mari kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Let's go. Kita cari abang-abangnya. Selama zone 2 ini gue akan lari exactly di zone 2. Gue nggak akan lebihin zone 2 karena memang zona paling nyaman itu berada di zona 2. Ya, let's go. Abang Irfan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, good morning. Kenalin, ini abang-abang kopi gue. Assalamualaikum, selamat pagi. Kenalin dulu dong, Bang. Nama gue Irfan, buzzer kopi hitam. Walah, buzzer kopi Gue hitam. agak, soalnya banyak yang bilang, wah influencer bukan. Gue buzzer kopi hitam. Buzzer kopi hitam Buzzer kopi ceritanya. hitam, ceritanya. Jadi tadi pagi sebelum lari udah ngopi. Harus espresso, Espresso. single shot, Baiklah. single shot. Single shot selalu tuh ya. Selalu. Karena kalau nggak melek. Terus kedua kayaknya gue, karena kan kalau gue lari, kan kondisi pagi lari, perut kosongan. Ya. Nah menurut gua supaya ada energinya, mungkin gua perlu tambahan kafein, perlu ada kafein. Nah, Makanya espresso. terus emang lu lari ini udah rutin atau kayak gimana? Kenapa? Lari ini rutin atau udah kayak gimana? Jujur aja, Jujur, dulu sangat rutin, hampir setiap hari gua lari. Begitu selesai lebaran, momentumnya hilang, buat lari bangun pagi lagi, asik, nggak mati. Momentum hilang itu menurut gua yang berat sebenarnya. Kalau konsistensi udah kejaga kan enak tuh. Betul. Karena lo setiap hari ada achievement. Ya. Nah, memulai lagi di nolnya ini nih, 0 ke 1 setengah mati. Itu yang berat ya. Berat. Sebulan. Gua set up alarm Ya. jam 4:30. Snooze. Dan baru hari ini kebangun. Berarti gara-gara gua ajakin podcast baru kebangun nih. Baru. Tapi kan pas lo bilang, lari yuk. Gua langsung bilang, ayo gas, gue lagi kehilangan motivasi lari nih. Yang sebenarnya yang jadi motivasi lu lari apa sih? Lari. Dulu, kan dulu gue mencari sebuah olahraga. Ya. Yang akhirnya bisa dijalani dengan mudah lah ibaratnya. Ya. Nggak perlu banyak preparation, nggak perlu ini, itu. Ya. Sempat sepeda. Terus akhirnya gue diajarin sama temen gue, sebenarnya gimana sih cara lari yang bener? Dulu kan yang gue dalam otak gue lari, lo siap lari kenceng. Ya. Oh ternyata step by step deh, pelan gitu. Dan kesini akhirnya gue sempat ada di fase menikmati lari pakai musik. Oh, nggak lari pakai headset gitu. Pakai headset gitu. Jadi kayak gue ada di zone gue yang kayak hilang aja gitu sambil lari. Tapi emang rata-rata memulai lari emang kadang-kadang orang pakai musik dulu sih. Itu. Ya. Nah di zone itulah yang dimana gue sambil dengerin musik, gue lari gitu kan. Kadang-kadang juga menyesuaikan juga dengan heart rate kali ya. Sama heart rate. Iya nyesuaiin heart rate kan. Oh, jadi iya. lo Jadi BPM musik. Beatnya itu ya. Iya. Jadi antara beat musik sama heart rate akhirnya ngebawa badan gue otomatis tuh. Ya. Nah itu yang akhirnya gue nikmatin. Sekarang udah nggak pakai musik. Kenapa tuh? Hah? Sekarang kita lagi ngobrol. Oh iya. Oh biasanya pakai musik ya. Kan biasanya gue pakai headset kalau lari sama lu kan. Jadi salah satu motivasinya untuk pertama-pertama buat orang yang baru mulai lari mungkin bisa diikutin ya. Benar. Dengerin pakai musik. Pakai musik. Enjoy dulu. Karena Karena emang bener lari itu harus dinikmati sih. kan susah ya. Bener. Wah, susah banget untuk bangun lari. Gue lari 10 tahun lebih bang. Asli. Awal juga pakai musik, cuman waktu dulu belum ada tuh headset yang kayak gitu belum ada. Dulu pakai apa? Dulu pakai handphone. Jadi sambil lari sambil megang handphone. Jadul banget. Tapi kan sekarang udah ada pakai pakai headset kan. Iya. Dan jangan pernah pakai headset yang Kedap. Itu bahaya. Benar, bahaya. banget. Karena lo jadi nggak aware sama sekitar. Oke. Gua ada beberapa pertanyaan nih buat lo Waduh. bang.
Ini kita lari di zona 2, Masih zona 2 kan ya? Aman. Yang penting zona 2, lanjut zona 2 terus. Ini udah Oke. lama nggak lari deh, bawa lari sambil ngobrol deh. Edan juga. Tapi berat gak? Kalau lu emang, Aman. yang penting zona kita selalu zona 2. Iya. Dimana zona 2 itu zona buat aman, buat lari sih sebenarnya, Iya. buat ngobrol. Loh, terakhir kita lari bareng itu sambil meeting kan? Oh iya, sambil meeting. Lama-lama bisa sambil meeting, bener ini. Besok bawa laptop. Oke, pertanyaan gua. Kalau disuruh pilih, lari tanpa kopi selama sebulan atau kopi tanpa bisa lari selama sebulan, lu milih mana? Kopi dulu. Oh, karena anak kopi banget ya? Bukan, lebih ke arah warasnya dulu nih masalahnya menurut gua. Oke. Nah, kopi dulu gua bukan pecinta kopi dan gua juga nggak ngerti lah fungsi kopi itu apaan gitu. Gua cuman ngopi yang penting bisa ngerokok. Oke. Nah, semenjak akhirnya gue mengenal kopi-kopi A, B, C, D segala macam, specialty dan kawan-kawannya, dan gue ada yang bikin gue happy pada saat gue nyeduh kopi dan gue minum kopi. Oh. Itu yang bikin gue waras nih. Oke, jadi lu ngopi itu sebenarnya itu yang bikin lu waras, alasannya lu ngopi itu sebenarnya. Warasnya dulu masalahnya. Iya, kalau baru waras baru bisa mikir yang lain-lain ya. Itu, nah lu gimana lu mau mikir yang lain-lain kalau lu nggak waras? Makanya waktu tadi di thread, apa yang terjadi kalau lu satu hari nggak ngopi? Gue balas, sehari bisa masuk 3 kali, sehari 3 kali masuk polsek kak. Emang kopi saya addicted itu. Sebenarnya bukan masalah edik, ya bisa dibilang ya, karena satu-satunya legal drugs itu. Oh, maksudnya legal drugs ya? Kafein kan? Oh iya. Ya, drugs tapi yang boleh Iya, dikonsumsi lah ya. karena dulunya gue bekas alkoholik. Oh, kirain lu bekas apa? Oh iya. Dulunya gue alkoholik. Terus akhirnya kesini berpindahlah. Satu hal yang lebih sehat. Oke. Jadi sebelum lu mulai lari sebenarnya lu ngopi dulu ya? Iya. Berarti lu milih kopi dulu. Kopi dulu. Mending gua ngopi dulu biar gua bisa ngelakuin hal-hal yang Iya. lain. Baru gua bisa lari. Baru bisa lari. Baru abis itu bisa ngapain kayak mau disuruh ibaratnya membelah bumi kayak yang penting ngopi dulu. Karena kopi yang bikin waras. Yang bikin waras. Mantap banget. Ya nggak salah sih gua. Lu jadi abang-abangan kopi nggak salah sih. Oke. Kalau pertanyaan berikutnya nih. Apa? Menurut lu kopi itu ngebantu performance dan semangat lu buat kerja atau lari gak sih? Setuju. Gua nggak tidak menyaksikan sedikit pun. 1000%. Yes. Bangun tidur semangat gua ya untuk memulai hari dan mau ngapa-ngapain nih, ada mau lari, mau kerja, mau meeting, ya mau apapun gitu ya. Kopi bikin gua lebih melek, lebih bangun. Oke. Itunya. Jadi balik ke pertanyaan yang sebelumnya, Ya. pilihannya kopi apa lari? Gua pilih kopi dulu. Warasnya dulu untuk mulai semuanya tuh. Iya. Itunya dulu. Lu tapi gue gak milih. Iya. Pak, oke. Lawan beratnya kopi buat lu apaan? Lawan beratnya maksudnya? Lu tadi kan bikin kopi buat waras. Pesaingnya yang paling berat sama kopi yang bikin lu waras apa? Alkohol. alkohol. Karena gue makanya alkohol dulu itu gue literally kalau dulu Ya. bangun tidur gue bir. Oh. Nggak ada air putih, nggak ada apa enggak. Bini gue sempat ngamuk, kenapa kamu bangun tidur air putih dulu dong? Enggak lah, aku bangun tidur bir lah. Bangun tidur alkohol gitu. Nah itu makanya lawan beratnya adalah alkohol. Cuman kesini akhirnya gue menyadari bahwa resistensi gue sama alkohol menurun nih. Ya, mengikutin kehidupan ini ya. Iya. Resistensi alkohol menurun, minum dikit gampang celeng. Alkohol kalau kopi resistensi makin naik. Sehari 5. Oke. Tapi berarti kopi ini jauh lebih positif dibanding alkohol ya. Jadi bilang kayak gitu. Iya, betul. Iya. Walaupun kata orang, lu mah cuma ganti adiksi doang, emang basicnya lu junkie. Oh gitu. Iya. Iya sih. Setidaknya tidak melanggar hukum. Iya. Tidak merugikan orang. Nggak dimarahin bini. Tidak diomelin bini. Itu paling penting sih. Itu paling nggak ribet hidup lu. Pertanyaan berikutnya. Makin berat sih pertanyaan. Enggak juga, ini bukan yang berat-berat banget. Biasa aja. Oke. Sebagai home brewer,
menurut lu apa kesalahan terbesar orang Indonesia waktu bikin kopi di rumah? Ngejar testing notes. Jelasin bang, gue nggak ngerti tuh testing note tuh kayak gimana. Jadi kan home brewer tuh pada saat beli kopi, Ya. itu ada testing note-nya tuh, Ya. coklat di Oke. molasses, Oke. apa namanya, raspberry, blueberry dan kawan-kawannya. Ya. Nah, awal-awal dulu gue nyeduh kopi, itu tuh ada ekspektasi yang kebangun di otak gue. Oh, ini rasanya harus begini, karena testing note-nya A, B, C, D, F, G dong. Oke. Nah, pada saat lu nyeduh dan lu tidak mendapatkan testing notes itu yang dijanji dalam kotak, Iya. lu jadi kesel. Oh, itu salah kotaknya atau salah lu? Banyak sebenarnya parameternya banyak. Ya. Cuman asumsi gua adalah karena dulu gua masih awal-awal nyeduh Ya. dan kesini gua baru menyadari kesalahannya seperti di gua. Kenapa? Ya karena satu, gua nggak ngerti transaksi yang benar. Gua nggak ngerti cara nyeduh yang benar. Oke. Pokoknya yang dilihat di video, kopi siramin air, seneng deh. Testing note keluar semua. Oke. Padahal parameternya banyak kan tuh. Caranya beda-beda, tekniknya ngaruh. Teknik ngaruh. Ngaruh banget, berapa persen ngaruhnya teknik sama testing note ini menurut lu? Gua sekitar 60%. Wow. Kenapa? Karena 40% sisanya itu adalah sebenarnya basicnya banyak orang bilang beansnya enak. Dari kopinya sendiri ya? Iya. Sorry, gue balik deh. Iya. 40% itu lah metode tuang. Metode Oke. seduh. Sisanya baru dari beansnya ya? Iya, 60%-nya beans menurut gua. Berarti percuma nih. Lu udah beli kopi mahal-mahal, Iya. testing note-nya kayak gini, tapi lu nyeduhnya kayak gitu doang, kagak pakai Yeah. teknik. Hasilnya nggak akan maksimal ya? Iya, minimal maksud gua tau lah sweet spot suhu di mana. Oke. Oh, karena di suhu tuh. Percuma nih kita misalkan nyeduh kopi harga ratusan ribu. Panama Geisha lah gitu kata orang. Iya. Tapi karena ketidaktahuan kita dan itu terjadi di gua, nyeduhlah kopi dengan kondisi air mendidih. Oh nggak bisa ya? Nggak gosong. Iya. Hilang lu semua. Semua. Yang jadi ini kopi kenapa pahit sih? Gila, gua dibohongin. Jadi penyebab kopi gosong kalau buat orang yang baru-baru nyobain, kok air kepanasan. Panasan. Normalnya kopi itu airnya panasnya berapa sih? Kalau gua sebenarnya mempermudah aja, pakailah air dispenser. Air dispenser itu 89 sampai 90 derajat Maksimal. Iya, Dia nggak akan bisa sampai 100 gitu. beberapa dispenser dan yang ada di rumah gua maksimal di 90 derajat. Dan 90 derajat itu menurut gua zona aman lah. Oh, Buat home brewer. Zona 2 lah ya. Zona 2. Oke. Zona 2-nya home brewer Berarti tuh. kalau udah lebih dari 90 derajat, itu udah zona 3 ke zona 4 lah itu ya. Iya, karena ada possibility misalkan itu akan ngaruh, oh gransanya kehalusan, lo pakai 90, akhirnya jadi ekstraksi jadi cenderung lebih lama. Makin lama ekstraksi otomatis yang keluar pahitnya doang. Hilang lah tuh. Yang Hilang. tes lemon, Bla 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 bla. coklat, kayak gitu hilang dah. Yang dirasain paling cuma 3 nih. Nah, Kalau dibikinnya panas. Kalau nggak cuman asem, pahit, panas 3 itu doang. ya udah aja beli kopi tubruk biasa aja, itu sama aja kan rasanya, nggak berubah-ubah ya. Nggak berubah-ubah. Tapi kan sebenarnya kopi tubruk juga adalah metode minum kopi yang paling jujur. Iya, itu paling jujur sih. Karena Jujur. sangat sangat merakyat banget ya. Yeah. Ya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lu lagi di zona 2 kayak gini, menurut lu kopi apa yang paling cocok buat diminum setelah selesai lari nih? Enaknya habis zona 2 kayak gini, enaknya minum kopi apa? Gua pengen kopi filter, hot filter ya. Ya. Karena kan kondisi dingin kalau kita lari pagi tuh. Oke. Pagi selesai adalah hot filter Papua. Oke. Kalem rasanya. Oh, habis lari agak eras dikit. Iya. Pingin yang kalem-kalem. Jadi ngaruh ya, kejiwaan tuh ngaruh kalau kayak gitu ya. Sebagai pang kopi nih. Ngaruh malu ya? Mood. Kan ada orang bilang gitu ya, wah, gue mah anaknya espresso banget. Gue anaknya filter banget. Gue anaknya cold brew banget. Nah kalau gue anaknya tergantung mood aja. Hari ini bisa gue minum espresso bangun tidur. Besok tiba-tiba gue bikin filter. Siangan tiba-tiba yang biasanya misalkan siang gue minum ice black.
tapi akhirnya malah bikin filter. Karena Berarti lu sebenarnya nggak selalu minum kopi tuh nggak kopi asal kopi doang ya? Kadang lu bikin dingin, bikin anget, tergantung mood. tergantung mood dan tergantung, oh nih gue baca nih misalkan, oh tasting notes ini arahnya kemana? Coklat, aren misalkan, molasses. Wah ini kayak cocok dibikin anget nih. Oh itu udah feeling tuh ya? Ih, udah kebaca nih, oh nih kalau nih arahnya ke buah-buahan nih. Buah-buahan kayaknya asik dibikin Japanese nih, dingin. Benar. Ya. Karena banyak tuh awal-awal pas hidup kopi banyak, Bang, lu tim Hoffman apa tim Dritan? Gue bilang kenapa harus milih? Kan nggak milih juga nggak dosa. Oh iya sih. Ya kalau gue mau dua-duanya kenapa Jadi gitu? kalau mau dua-duanya aja kan nggak dosa juga. Oke, itu beda agama lah ibaratnya ya. Iya, nah itu yang kadang-kadang gue juga bingung. Kenapa sih harus dikotak-kotakin? Oke. Jadi akhirnya kita milih-milih dan cenderung ke satu doang. Akhirnya kita nggak bisa nikmatin sisi Iya. lainnya juga. Padahal nih variabelnya banyak, varietasnya banyak, cara seduhnya banyak. Kenapa nggak dieksplor semuanya aja? Berarti kalau bahasa awamnya lu pecinta kopi liberal ya? Liberal. Ya, Liberal. Pecinta kopi liberal. Liberal. Ya? Alirannya gue liberal gitu ya. Liberal. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan, ya semuanya selama bisa gue nikmatin, kenapa enggak? Berarti sama dong kayak negara kita ya. Iya. Mana aja bisa gitu. Mana aja bisa. Oke, Wah. siap. Oke. Berikutnya. Menurut lo, mana yang lebih susah? Bikin secangkir kopi dengan konsisten atau menjaga konsistensi untuk olahraga setiap minggu? Dua-duanya susah. Nggak ada yang lebih, tidak ada yang lebih mudah. Emang bikin kopi itu harus konsisten juga ya? Gue baru tahu loh. Gini, lo bisnis di F&B kan? Ya, Nah, F&B berarti kita berurusan dengan lidah. betul. Garam lu berubah, Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? garam berubah. Ya, keasinan lah. Ya, garam berubah akan keasinan, Iya. masih lu ganti, orang juga pasti bakal ngomong. Ya nggak enak juga mau makannya. Nah, kopi juga gitu. Hari ini gue menyeduh kopi begini nih. Begitu gue besok gue seduh lagi, kenapa rasanya beda? Gue pasti, iya si anjir, kenapa sih gue nggak dapet yang kemarin? Oh, Sama aja, sama kayak masak ya. sama. Padahal lu udah ada metodenya loh. Udah ada metodenya. Tapi kan variabelnya banyak. Ketinggian waktu puring, agitasinya, dan kawan-kawannya. Itu parameternya yang bikin si kopi kadang berubah. Kadang mood lu bikin kopi itu mempengaruhi rasa kopi. Itu udah sama kayak gue masak dong. Iya. Wow, gue baru sadar loh. Makanya di setiap ada kompetisi brewer tuh kayak gimana, itu tuh tiap orang tuh punya rasa yang beda-beda ya. Oh, sehebat itu ya? Ya, karena kita baik lagi, kita ngomongin indera perasa kan. Iya. Ada kok orang yang datang nih ke satu restoran. Wah, begitu gue makan, anjir enak. Datang yang kedua, kok nasi berubah nih? Tepungnya berubah nih. Karena dia udah setup standarnya di sini. Begitu dia agak turun dikit, emosi dong. Nah, bikin kopi juga sama. Begitu lo minum, wah anjir nih, seduhan gue hari ini enak banget. Apakah itu bisa diulang? Belum tentu. Even kalau gue masak, gue bisa nih saus gue rasanya kayak gini. Ya, Gue punya standar resep ya, yang akan mau kayak gimana pun rasanya akan sama kecuali barangnya expired lah gimana. ya. Nah kalau kopi, wah bisa nggak dibikin standar resep kayak gitu? Dan at least rasanya tuh average di mendekati 80-90% deh. Bisa. Oke. Ya, espresso kayak gitu, menurut gua bisa. Tapi kalau udah filter kopi, Ya. sulit, mohon maaf, Kak. Sulit. Guys, jadi ternyata bikin kopi itu nggak segampang yang gue pikir sih Nggak. sebenarnya. Sulit, tapi ya itu yang menariknya kan. Kita mengejar konsistensi kan. Oh, ngejar konsistensinya itu ya. Iya. Kita ke sini. Kita ngejar konsistensi. Nah, itulah yang kenapa akhirnya marak home brewer nih saat ini. Yang berfokus sama apa? Yang berfokus sama keingintahuan. Curiosity gitu. Kenapa gue nyeduh begini rasanya begini? Kenapa gue nyeduh begini jadi rasanya begini? Kenapa begini? Nah, home brewers nih yang bukan punya ya, ada tuh kemampuan, dan kemampuan tuh maksud gue waktu, Iya. keinginan buat ngulik. Iya. Home brewer. Jadi intinya masak atau bikin kopi
Harus pakai passion kali ya. Passion tetap Nggak bisa lu ngasal. nggak bisa. Tapi beda sama kayak, maaf nih, kalau cuma campur-campur doang kopi gula aren gitu mah. Nggak juga. Menurut gua karena gini, at the end, sekedar kan banyak orang, itu mah cuma tinggal nyampur-nyampur doang, itu mah Iya, gula. gue mikirnya gitu ya. Nah, gua tuh banyak tuh dia, lu abang-abangan ice black. Emang lu anti banget sama kopi susu gula aren? Enggak juga, karena itu preferensi kopi orang. Iya. Nah, cara bikin kopi susu gula aren yang enak, emang pikir gampang? Enggak sih, itu susah banget. Emang bikin suku segampang itu bikin resepnya. Nah, dari sekian ratus mungkin ya, Iya. puluhan ribu gitu ya, orang yang bikin kopi susu gula aren, yang akhirnya sukses yang mana aja? Yang rame. Yang bener-bener dia stabil sih, konsisten sih. Nah, konsistensi, terus tahu preferensi lidah di pasar, majority yang mana? Iya. Iya. Tuh. Kan itu yang dicarinya sebenarnya. Iya sih. Jadi konsistensi dan dari sisi preferensi rasa. Makanya gua ada terkait masalah kopi susu gula aren, latte, atau misalkan yang sekarang lagi rame dirty latte gitu. Dirty latte ya. Orang berpikir bahwa gua akan marah nih. Gua anti banget loh sama begitu-gituan. Iya. Tetap di sana lu tetap orang yang liberal ya. Liberal. Lah, Gue minum kopi apa aja, apaan aja. tergantung moodnya gue. Iya. Karena Nah. gue emang cinta kopi. Betul. Nah, gue suka sama kopinya. Nah, di sisi lain, sebenarnya gue tidak memiliki hak buat ngurusin kopi orang. Iya ya. Masa sih gue mau ngurusin kopi lu? Mau lu mau minumnya espresso pakai gula kek? Mau lo minum americano pakai sirup kek? Mau pakai wasabi kayak. Mau pakai wasabi? Lah kopi orang. Iya bukan. Gue gak akan minum juga kalau kayak gitu kan. Nah, orang susah kayak semua harus disamain gitu. Padahal menurut gua kalau lu nyampurin kopi orang sama aja lu kayak ngomentarin dini orang sih. Oke. Gila sih berat. Ngomong-ngomong udah zone berapa sekarang? Ini jam berapa? Jam 3 berarti gue. Jam berapa ya? Jam 3. Zone 3. Nah, turun. Berarti harus turunin. Jadi turunin. Ngap gak ya? Pantes tadi gua ngap. Ngobrolnya. Iya. Terakhir gue gak bisa ngikutin bang. Dia lari kenceng banget. Gue udah zone 3, dia masih zone 2. Yang bener lu. Ya gue harus ngikutin dong. Sebagai host gue harus ngikutin. Bukan zone 2 gue, zone 2 dia. Wah, kalau ada yang lebih kenceng dari lu, Pak, puyeng juga ya. Puyeng gue kayak gimana nanyanya. Makanya gue santai-santai aja lah. Pokoknya gue harus training juga buat ngikutin. Nanti zone 2 ya. Sekarang udah zone 2 loh. Udah turun bu. Kita turunin lagi. Turun dikit lagi. Jadi kayak kenapa kita lari zone 2? Kenapa sih? Iya, itu yang gue. Lu gak mau nanya sama gue? Nah ini makanya kenapa kira lari zone 2? Soalnya cuman, bang besok kita lari zone 2. Kenapa emang zone 2? Bisa dibilang 80% dari latihan lari itu zone 2 bang. Oke. Karena lari yang paling nyaman tuh emang zone 2. Oke. Sehingga kalau lu lari zone 2 kan lari pelan kayak gini nih. Nah, Badan lu tuh gak fatigue. oke. Badan tuh gak capek. Lu bisa 2 kali sehari latihan bang. Kalau zone 2 tuh. Iya. Lu cobain deh hari ini. Lu Oke. bener-bener zone 2 kan hari ini ngomongnya. Nah, Lu mau aktivitas tuh biasa aja. Kalau lu ngantuk karena lu bangun kepagian mungkin. oke. Ya, masih make sense. Tapi habis ini, lu mau lari, lu mau nge-gym, lu mau ngelakuin kegiatan yang lain, lu bisa. Karena latihan lu lakuin tuh zone 2. Problemnya lari di zone 2 adalah kebosanan. Nah itu sih challenge sih di sana ya. Kebosanan. Jadi sama zone 2 itu yang lu latih tuh, lu akan melatih hormon mitokondria yang di dalam badan lu. Apa itu? Hormon lah. Hormon yang bikin endurance lu tambah lama akan tambah bagus. Oke. Makanya kalau gua sih nyaranin, kalau lari, ya zone 2 ya zone 2. Oke. Ya udah lari nih. Lari pelan banget sih. Ya setelah lu, gue lagi latihan program zone 2. Oh emang ada yang kayak gitu-gitu tuh? Ada. Kadang-kadang kan orang, lu lari di zone 3. Sebenarnya yang usah dibilang tuh zone anomali namanya. Kenapa zone anomali? Nggak jelas. Lu punya zone 3 itu ada juga manfaatnya. Oke. Tapi tidak seefektif zone 2. Gitu. Sebanyak apa ya zone 2 manfaatnya? Besar banget. Lu mau ngejar apa nih umumnya? Umumnya lu ngejar endurance. Nih, beri nih. Ini kan gue agak gemukan nih gue nih. Zone Hari ini. 2, zone 2 itu adalah zona tepat untuk membakar lemak lu. Oke. Karena energi yang keluar di zone 2 itu energi dari lemak lu sebenarnya.
Beda sama zone 3, 4, 5 gitu. Beda. Lu akan fatigue, lu akan ibaratnya lu bisa ngelakuin tapi lu besok tuh harus rest dah. Tapi kalau zone 2, lu mau lari hampir tiap hari di zone 2 juga aman. Tuh. Jadi buat orang-orang yang baru-baru mulai lari, buat gue sih jangan takut dulu buat lari. Kalau mau jalan zone 2 lu jalan ya jalan aja udah. Karena nggak bisa umpamanya badan lu kegedean nih. Nah, Lu paksain buat lari. Yang ada lu cedera. oke. Ya. Jalan kaki dulu aja nggak apa-apa. Sampai nyaman. Tur nafasnya. Lama-lama baru lari pelan-pelan. Capek berhenti. Jangan dipaksain lari lagi. Katanya kalau capek jangan, kalau capek terusin, usahain walaupun minimal jalan kaki lah gitu. At least ya kayak gitu. At least jalan kaki, jangan berhenti diem. Habis itu ngopi, diem. Habis itu larinya 10 menit lagi ya. Percuma lu latihan juga. Iya. Gak usah lari kalau kayak gitu, ngopi aja udah gitu. Jadi zone 2 nih, buat gua nih ya, zone 2 nih ya. Iya. Kalau pengen nurunin berat badan ya. Iya. Semenjak nggak lari soalnya gua naik 3 kilo, 2,5 kilo. Lu Jadi latihan. gua pengen nurunin berat badan. Ya. Kondisi sekarang berarti gua lari zona 2. Zona 2. Kalau saran gua apalagi lu baru mulai lari lagi kan. Nah, oke. Lu baru mulai lagi sih menurut gua ya lu bikin aja 80% emang zona 2. Oke. Lu jangan kalau lu mau variasiin nantilah setelah seminggu atau 2 minggu lu rutin. Kalau lu mau interval, kalau lu mau tempo, Oke. bisa divariasiin sekali seminggu lah. Oke. Atau 2 kali seminggu maksimal. Tapi untuk awal-awal biar badan lu bisa synchronize lagi, Aha. nyaman lagi, zona 2 aja. Nah, zona 2 itu akan terkoneksi sama pace atau sebenarnya setiap orang pasti akan beda-beda? Berbeda-beda fitness levelnya. Kayak gua lari sama atlet. Nah. Gua ada zona 4, dia masih zona 2, Bang. Jadi zona 2 gua umpamanya di pace 5. Oke. Zona gua apa? Gua pace 7. Oke. Zona dia di pace 4.30. Jadi sebenarnya semua orang tuh beda-beda ya? Beda-beda tergantung VO2 max-nya juga. Oh. Jadi kadang-kadang zona 2 itu adalah zona gengsi sebenarnya. Kenapa jadi zona 2? Gengsi. Gila, dia sampai udah lari posting di Strava. Nah. Heart rate-nya rendah. Ini zona gua emang buat gua flexing gua di zona 2 gua. Yeah. Tapi menurut gua sih itu nggak apa-apa di flexingin, itu prestasi, men. Oke. Untuk memiliki zona 2 dengan pace semuanya pace 4.30, itu cuman kaum elit dong yang bisa kayak gitu. Orang normal zona 2-nya itu pace 8, pace 7. Normal tuh ya? Itu normal banget, man. Itu masih bagus juga. Pace 9 zona 2 orang. Jadi nggak apa-apa tuh gua upload gitu kan, set spread gitu kan. Wih, zona gua misalkan 8,5 atau 8 gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini ya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Gue pikir Lu lihat progres lu nanti. Oke. Lu latihan di zona 2. Abis itu lu bandingin progres lu setelah setelah lu lari selama 3 bulan, 4 bulan. Oke. Yang tadi sekarang pace berapa zona 2 lu sekarang? Berapa nih naik lagi? 8,3. 8,3. Setelah 3 bulan lu latihan, itu bisa di 7,50. Bisa di 7,40. Wah, enggak. Oke. Lu cobain aja. Iya. Tapi konsisten zona 2 ya. Iya. Jadi orang mau ngebut depan lu, bodo amat. Gue zona 2. Dan harus disiplin sih. Nah, konsisten sama disiplin susah. Ya. Konsisten bangun disiplin bangun pagi susah. Ya. Konsisten lari di zona 2 ke bawah. Wah, itu paling susah nahannya. Apa karena gue makan minum kopi kali ya? Itu ngaruh ke heart rate kali ya. Mungkin. Ngaruh ke heart rate. Tapi nggak akan sengaruh itu juga. Ya kalau zona 2 aja. Oke. Zona 2 aja. Oke. Jadi sekarang mending zona 2 aja sih. Zona 2. Makanya gue milih zona 2. Karena zona 2 ini kita bisa ngobrol. Iya sih, walaupun gue udah. Tadi sempat zona 3. Sempet sih, iya. Kalau harus di zona 2 lu harusnya aman sih harusnya. Aman, oke. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih Bang. Wajib. Kalau hidup ini seperti lari. Oke. Sekarang lu di kilometer berapa? Dan kenapa? Sekarang di kilometer berapa ya? Sekarang kan umur gue 38 jangan 39. Ya. Gue baru mulai hidup itu umur 27. Berarti kurang berapa? Berarti 27 tahun lu mulai hidup udah umur 27. Iya, karena dulu gue
sebelum akhirnya ke fase kehidupan sekarang ya. Ya. Cita-cita gue cuma satu kan lu. Apa Pada saat masa muda, gue pengen mati jadi rockstar anjir. Gue pengen jadi Cobain gitu. Oh, berarti main musik ya? Iya kan wih, keren nih mati jadi rockstar ya gitu. Terus dikenang. Iya terus begitu umur gue 8 anjing gue gak jadi mati lagi. Anjir, seterpuruk itu anjir. Nah terus makanya akhirnya mungkin dari situ fase hidup gue dikurangan sampai sekarang Ya. ya masih 27% lah. Oke. Berarti 27% ya? 27% tapi sisa hidupnya gak tahu berapa week lagi. Ya, kalau gue tanya, hidup lu lari di zona berapa sekarang? Susun terakhir, dengan semua kegiatan lu, di zona berapa nih sekarang nih? Di zona anomali 3. Jadi udah paham ya, sekarang zona itu udah paham ya? Yeah. Berarti lu sekarang di zona anomali. Di zona anomali. Lu pinginnya di zona mana sekarang? Lu pengen ningkatin speed lu? Oke. Atau lu pengen zona interval aja? Atau kayak gimana? Gua pengen ada di zona 2 karena buat apa juga gua harus lari cepet-cepet atau hidup gua cepet-cepet tapi kalau nggak bisa gue nikmatin. Bener juga sih. Intinya segala sesuatu tuh bisa dinikmatin lah ya. Iya. Kalau dulu 0 sampai di gua bilang 27 gitu ya. Wah. Kalau bisa itu zonanya zona 5 kali tuh. Oh iya. Kebut terus. Kita harus kejar itu. Tapi seiring jalannya waktu menurut gua semakin nambah umur gitu. Enggak lah. Zona 2 yang penting panjang. Iya sih. Kayaknya umur-umur udah menjelang ke 40, di atas mau 40. Itu zona 2 itu emang zona paling aman. Aman kan? Iya sih. Nggak ada yang perlu dikejar. Tidak ada maksud gua. Udah mulai sustain. Udah mulai sustain. Nggak perlu ada lagi tuh ajang-ajang pembuktian. Betul. Satu-satu yang lo buktiin cuman membuktikan diri lu veteran lah dibanding hari kemarin. Walaupun cuma 0,1 kayak hari ini gitu ya. Iya sih. Tapi intinya itu ya. Berusaha untuk selalu di zona 2. Tapi untuk mencapai zona 2 pun perlu konsisten ya, Bang ya. Iya. Gak segampang itu zona 2. Wah. Karena lu bisa zona 2 kalau lu konsisten ngejalanin zona 2 ini dengan rutin juga. Bener. Karena tujuan terakhir orang tuh emang zona 2 deh kayaknya. Ya udah gini aja sekarang mau kayak gimana sih? Lu mau punya sebanyak apapun lu punya, tapi kalau lu dipakai di fase di zona 5, zona 4 mulu, emang lu gak capek? Capek sih tiap hari. Gila tuh geber-geberan gitu. Hidup kita geber-geberan tiap hari. Capek sih. Nah kalau hidup ada apa namanya? Ada smartwatch ya dikasih tahu, coy, patik nih coy. Istirahat Bro. Oke. Baik, ini kita masih zona 2. Sekarang kita udah berapa kilo, Bang? Ini sih kalau di gua 421 sisa 421. berapa 700 meter lagi lah ya. Bentar lagi ya. Oke. Guys, dari sini kita belajar dari tadi kopi dan lain-lain sama Bang Irfan. Dan hal yang seru kita ambil di sini, nggak usah diambil pusing. Yang penting kita selalu di zona 2 dalam Iya, hidup kita. bener. Karena zona 2 adalah zona yang paling nyaman buat ngobrol. Betul. Bye-bye. Bye.